صلوا معنا يا حضار صلوا معنا يا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kisah seorang pengemis buta dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis Yahudi yang buta, yang setiap harinya ia selalu berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan terpengaruhi olehnya." Namun, setiap pagi pula baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dengan membawakan makanan, dan tanpa berucap sepatah kata pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu, sedangkan pengemis itu tidak mengetahui bahwa yang menyuapinya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini setiap hari sampai ketika wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis tersebut. Suatu hari, sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, berkunjung ke rumah anaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bertanya kepada anaknya tersebut, "Wahai anakku, adakah kebiasaan kekasihku Muhammad yang belum aku kerjakan?" Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah orang ahli sunnah yang paling mirip dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hampir tidak ada satu kebiasaannya yang belum ayah lakukan kecuali satu hal." Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Apakah itu wahai putriku?" Sayyidah Aisyah menjelaskan, setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Maka keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis tersebut. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendatangi pengemis tersebut, dan dia mendengar pengemis tersebut mencaci, mencela, menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Sayyidina Abu Bakar tetap memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mulai menyuapinya, si pengemis tersebut menghardik dan menepis tangannya. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa mendatangimu." Pengemis itu berkata, "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku." Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Bagaimana engkau bisa tahu kalau aku bukan orang yang biasa mendatangimu?" Maka pengemis itu menjawab, "Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dia menghaluskan makanan tersebut. Setelah itu barulah ia berikan kepadaku. Ia suapi aku dengan penuh kelembutan." Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis tersebut, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu kini telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap saat engkau caci, engkau hina dan engkau fitnah." Maka seketika itu juga pengemis itu pun menangis mendengar penjelasan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun.
Ia selalu mendatangiku dengan membawakan makanan setiap pagi. Dengan penuh kelembutan ia menyuapiku. Ia adalah orang yang sangat mulia. Maka pengemis Yahudi yang buta tersebut akhirnya bersyahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saat itu juga. Dan mulai hari itu dia menjadi seorang muslim. Wahai saudara-saudaraku, bisakah kita menteladani kemuliaan akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau paling tidak adakah terniat di dalam hati kita untuk mencontoh beliau? Beliau adalah ahsanun nasi khuluqan khalaqa wa khalqa. Beliau adalah manusia yang terbaik dalam bentuk rupa dan akhlaknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.